Hello, good morning, my dearest students. How are you today? Today we are going to learn about recount text, and today I want to tell you about what is recount text and how to make a recount text. Now, let's start to study. Recount text. What is recount text? Recount text is a text that tells about something happens in the past. Recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa yang lampau. Apa yang mau kita ceritakan? Yang mau kita ceritakan adalah pengalaman kita pada saat kita melakukan sesuatu hal itu di masa yang lampau. Misalnya, pengalaman kita sewaktu liburan ke pantai, pengalaman kita waktu kita bermain ke kebun binatang, atau mungkin pengalaman kita waktu kita mendapatkan sesuatu hal yang buruk. Misalnya terjatuh dari sepeda atau kamu pernah mendapatkan kecelakaan. Nah, hal-hal itu atau pengalaman-pengalaman itu kamu ceritakan di dalam yang namanya recount text. Ada beberapa tipe teks yang terdapat di dalam recount text, yaitu yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah tipe recount text yang menceritakan tentang pengalaman pribadi si penulis. Seperti yang Mem bilang tadi, mungkin kamu memiliki pengalaman liburan ke kebun binatang. Nah, itu adalah contoh dari personal recount text. Yang kedua adalah factual recount. Factual recount adalah jenis dari recount text yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya, kamu ingin menceritakan tentang kejadian kecelakaan pesawat terbang atau kejadian kecelakaan kereta api. Tipe yang ketiga adalah biographical recount. Biographical recount adalah recount text yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Misal, kamu ingin menulis biografi tentang Ki Hajar Dewantara, atau kita sering melihat biografi tentang Thomas Alva Edison. Nah, yang terakhir adalah imaginative recount. Imaginative recount adalah jenis dari recount text yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Misalnya, contohnya kamu ingin menceritakan tentang mimpi kamu. Nah, kamu boleh menuliskan mimpi kamu di dalam sebuah teks, dan teks itu namanya adalah imaginative recount. Ketika kamu melihat beberapa soal, contoh seperti why is the text written? Atau the text is written for blank blank blank. What is the purpose of the text? What is the social function? Atau mungkin what is the writer's intention? Maka pertanyaan ini semua adalah pertanyaan untuk menjawab dari tujuan teks recount. Jadi tujuan recount text itu adalah it is used to inform or entertain the readers by retelling past events or experience. Untuk menginformasikan atau menghibur si pembaca dengan menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Selanjutnya kita masuk kepada generic structure. Generic structure adalah susunan atau pola yang terdapat di dalam paragraf recount text. Yang pertama adalah orientation. Di dalam orientation terdapat pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya, kalau dia siapa, mungkin saya dan teman saya, atau kami. Kemudian di mana? Mungkin di Jakarta,
atau di pantai, atau mungkin di luar negeri. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Bisa minggu lalu, tahun lalu, 2 hari yang lalu, kemarin. Nah, itu ya. Kemudian dilanjut dengan event. Jadi di dalam event, kamu tuliskan seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam pengalaman kamu tersebut. Yang terakhir adalah reorientation. Di dalam reorientation berisi tentang kesan atau kesimpulan dari peristiwa yang kita alami. Yang terakhir adalah language feature atau tata bahasa yang digunakan pada saat kita ingin membuat yang namanya recount text. Yang pertama, di dalam recount text, tenses yang digunakan adalah simple past, yaitu kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja yang kedua. Kemudian harus ada adverb of time, contohnya yesterday, last month, 2 days ago, dan yang lain sebagainya. Di dalam recount text harus ada yang namanya action verb, atau contohnya slept atau tidur, run berlari, walk berjalan. Dan di dalam recount text harus ada yang namanya conjunction atau kalimat penghubung. Contoh, after that, setelah itu, then, kemudian, and, dan yang lain sebagainya. Kita sudah tahu bagian-bagian yang terdapat di dalam recount text. Maka selanjutnya kita harus tahu bagaimana cara menulis sebuah recount text. Pada saat kita ingin menulis yang namanya recount text, kita harus fokus terhadap yang namanya specific participant. Di dalam recount text menggunakan participant yaitu kata I atau we, kata saya atau kita. Kemudian di dalam recount text kita harus menuliskan kata kapan dan kata di mana kejadian itu terjadi. Selanjutnya di dalam recount text semua tenses harus dalam bentuk simple past. Dan jangan lupa di dalam recount text harus ada yang namanya action words. Berikut ini adalah sebuah contoh recount text. I spent my holiday in Yogyakarta last year. I went to Prambanan Temple with my family early in the morning. Saya menghabiskan liburan saya di Yogyakarta tahun lalu. Saya pergi ke Candi Prambanan bersama dengan keluarga saya pada pagi hari. Jadi paragraf yang pertama ini merupakan orientation. Kenapa? Karena di orientation ini ada kata I, kemudian ada kata kapan, kapannya yaitu ada last year, kemudian ada kata tempat, yaitu Yogyakarta. Kita lanjut. Di paragraf berikutnya berisi tentang event, yaitu we went to Prambanan Temple by bus and arrived at 1 o'clock in the afternoon. Kami pergi ke Candi Prambanan dengan menggunakan bus dan tiba di sana jam 1 siang. I saw many French tourists there. Saya melihat banyak turis di sana. I spoke English with them. Saya berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Their name are Andrew and Peter. Nama mereka adalah Andre dan Peter. They were very friendly. Mereka sangat ramah. They came from New York. Mereka berasal dari New York. Prambanan Temple was crowded in holiday. Candi Prambanan ramai di waktu libur. We went back at 7 o'clock in the evening. Kami kembali jam 7 malam. Nah, di event ini dia menceritakan awal dia melakukan kegiatan di Prambanan sampai dia pulang. Kemudian kita masuk di reorientation. It was a very interesting holiday. Jadi kesannya bahwa hari liburnya itu adalah hari yang sangat menyenangkan. Sampai di sini paham ya? Ya, Mem harap kamu dapat mengerti
Jangan lupa untuk menuliskan materi kita hari ini. See you next day. God bless you and goodbye.